kan tadi gue ngupload di Instagram kan, ya kan ada foto lu nya. Nah, namanya dari Natalia Dilan. Itu udah punya cewek belum kata ya? Coba lu jawab. Siap, izin gak? Belum gak? Yakin belum? Insya Allah gak? Ku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Ya halo teman-teman, balik lagi di konten saya. Di konten kali ini ada 3 orang baru dari STTD tingkat 1 ya kalian ya. Asia. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama Taruni Muda Yosepin Betal Tasya. Jurusannya? Jurusan LLAJ. Nama Putri Meliaki, jurusan D4 Transportasi Darat. Nama Taruna Muda Arvin Putra, jurusan D4 Transportasi Darat. Nah, jadi di konten kali ini kita mau ngebahas Q&A lagi, pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram. Dilanjut aja langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang pertama. Apa pengalaman kalian yang paling menyenangkan ketika menjadi taruna tingkat 1? Ya, kamu dulu coba. Kalau pengalaman saya sendiri yang paling menyenangkan itu kegiatan bersama rekan-rekan ya, karena di sini kita bisa ngejalanin kesehari-harian itu bareng-bareng, susah senang bareng-bareng gitu Kak. Silakan coba. Kalau saya itu pengalamannya bisa kenal sama rekan-rekan yang lain dari mana-mana, dari daerah, dari ujung pulau sampai pokoknya dari mana-mana kita bisa kenal, kita bisa bareng-bareng di sini, kita tahu daerah mereka masing-masing. Pokoknya jadi tambah banyak pengalaman dan juga jadi tambah banyak teman. Kalau saya, pengalaman yang paling menyenangkan itu kenal dengan banyak kawan, nambah banyak kawan, dan kalau di asrama itu suka lucu-lucuan yang beda suasananya. Jadi hampir sama semua ya, hampir sama sih rata-rata itulah ya. Oke, dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Aldio Oktav, dia bertanya, Bang, izin untuk tes kesemaptaannya itu ada pull up gak tahun ini? Ada yang bisa jawab? Kalau untuk tahun ini nggak ada. Dari tahun lalu juga nggak ada untuk pull up nih Kak. Jadi nggak ada ya? Oke. Ke pertanyaan selanjutnya dari Hengki Pranata. Kak, izin bertanya, kalau mata minus kira-kira bisa berpengaruh banget gak untuk tes kesehatan? Ada yang bisa jawab? Kalau untuk mata minus sih kita yang penting pas saat tes itu kita bisa ngelihat. Itu kita bisa ngelihat jelas. Pokoknya nggak usah kayak aduh mata gue -2 nih, kayaknya nggak bisa masuk, tapi kita coba aja dulu. Kalau misalnya kita bisa baca dari jarak jauh, oh berarti masih bisa lolos kayak gitu. I am the one, the way your son don't need a gun to get Jadi kejawab ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari Diki Saputra Sinaga. Kak, rapot yang diupload di semester itu dari semester berapa aja? Soalnya di SCCN, SN itu tidak ada keterangannya. Ada yang bisa jawab? Kamu ya? Kalau untuk raport itu dari semester 1 sampai 5 untuk lulusan tahun 2019. Kalau untuk lulusan tahun sebelumnya 2017 atau 2018 itu menggunakan ijazah. Siap ya Kak? Jadi kan memang untuk tahun ini kan belum ada ijazah yang keluar ya. Jadi dipakainya rapot dulu kan. Oke. Tapi untuk tahun yang udah lulus sebelumnya itu menggunakan ijazah teman-teman. Oke, dilanjut lagi. Pertanyaan dari Reski
YTH. Kak, kalau operasi lasik bakal lolos STD atau enggak? Nah, itu bisa sebenarnya teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba ya. Dicoba dulu baru kalian tahu hasilnya kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan dari Sulaiman 4178. Kak, kalau di asrama boleh main HP enggak? Nah, ini lucu pertanyaannya. Kalau di asrama itu tidak boleh main HP, tidak boleh membawa HP, kecuali yang memiliki jabatan, dan itu hanya memakai HP kecil. HP yang bukan Android berarti ya. Oke. Dilanjut lagi pertanyaan dari Hinan Hakak. Wah, lucu namanya. Apakah Polbit Pemda dan pusat itu tesnya dipisahin atau bareng? Gimana? Dia bisa jawab? Silakan, siapa? Kalau untuk tes Polbit sama Pemda itu kita tesnya bareng-bareng. Cuman nanti di pengumuman itu dipisahkan gitu. Itu jelas dan udah kejawab tuh ya. Dilanjut lagi. Pertanyaan dari Glory_back. Kak, di STTD itu masih ada kekerasan senioritas atau tidak? Ada nggak nih bro? Nah ini nih Taruna nih. Enggak, kalau di STTD untuk kekerasan sekarang sudah tidak ada, dan STTD sekarang sudah humanis. Jawabannya singkat, padat dan jelas. Oke, bagus. Jadi udah nggak ada gitu. Dari Nisa Nurfadia. Keseharian sebagai taruna dong kak. Ada yang bisa ceritain nggak? Jadi mulai dari bangun tidurnya sampai tidur lagi tuh kayak gimana? Ada yang bisa jelasin? Kalau untuk kesehariannya sih kita cuma bangun pagi, kita ibadah subuh, terus nanti kita melakukan olahraga bareng-bareng, terus kita kembali ke asrama untuk pembersihan, terus kita makan pagi, lalu pengecekan apel pagi, baru kita kembali ke jurusan untuk belajar, baru nanti kegiatan siangnya itu kita makan siang bareng-bareng, kembali lagi ke jurusan, terus setelah itu nanti kita sudah pulang dari jurusan, kita pembersihan lagi, kita olahraga sore lagi, baru pembersihan, baru makan malam. Seperti itu. Baru setelah itu baru apel pagi, apel malam. Tapi bohong. Siap. Jadi selama 3 tahun atau 4 tahun gitu terus ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini buat lu bro, pertanyaannya bro. Kan tadi gue ngupload di Instagram kan, ya kan, ada foto lu nya. Nah, namanya dari Natalia Dilan. Itu udah punya cewek belum gak tuh ya? Coba lu jawab. Siap di sini nggak? Belum nggak? Yakin belum? Insya Allah nggak. Ku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Jadi untuk Nata Dilan itu masih ada kesempatan ya. Ntar kita bisa kasih WA-nya Instagram lah ya, Instagram. Boleh. Dari M Ricky 2001. Bang, di SSCASN pas unggah dokumen ada tanda bukti pembayaran, itu apa ya? Oh mungkin pas mau daftar kan ada itu ya, registrasi. Coba deh jelasin. Ya, jadi pas pendaftaran itu ada registrasinya dulu. Jadi kita setelah daftar membayar uang pendaftaran dulu. Jadi ya itu, pembayaran uang pendaftarannya itu sebagai bukti pendaftaran. Gitu ya. Yang dimaksud pembayaran itu sebelum kalau kita mau registrasi harus bayar dulu gitu ya sebelum daftar. Oke. Jadi kejawab tuh. Dilanjut lagi dari Tiwan Tika. Kak, kalau pakai behel boleh kan